Halo semua, kembali lagi bersama saya Georgina Larsati Eka Putri. Kita akan melaju ke bab berikutnya yang bernama koordinat kartesius. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan pada tanggal 17 Agustus kemarin. Tetap merdeka, merdeka, dan merdeka. Nah, kali ini saya akan menghubungkan jiwa nasionalis kita dengan matematika, khususnya di koordinat kartesius. Penasaran kan? Yuk kita cek bersama. Di koordinat kartesius ini ada cukup banyak bahasan, namun saya hanya memilih 4, yaitu menentukan titik koordinat, menentukan posisi titik, menentukan kedudukan garis, dan menggambar garis sejajar dan tegak lurus. Di bawah sini ada kumpulan orang-orang yang sedang mengangkat tangan sambil mengepalkan tangannya dan berkata, merdeka, merdeka, merdeka. Ya! Lalu di video kali ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu menentukan titik koordinat dan menentukan posisi titik. Pesan saya untuk kalian, pelajari dengan sungguh-sungguh karena materi ini menjadi materi prasyarat di bab-bab berikutnya dan di jenjang berikutnya, yaitu kelas 9 dan SMK atau SMA. Itu pilihan kalian. Jadi kita akan terus menjumpai koordinat kartesius ini. Jadi tolong dipelajari dengan baik-baik, dan bila ada pertanyaan silakan bertanya kepada saya melalui WhatsApp. Nanti saya akan balas satu per satu. Pertama, saya akan bertanya ini. Ingat kan apa itu garis bilangan? Seperti ini contohnya. Nah, kalian harus ingat garis bilangan ini kalian telah pelajari sewaktu kelas 7 tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kenapa saya memulai dengan garis bilangan? Sebab di koordinat kartesius dan di bab berikutnya kita akan menjumpai garis bilangan ini dengan cara yang unik. Uniknya seperti apa? Uniknya seperti ini. Pada bidang koordinat kartesius ada 2 garis bilangan, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah garis bilangan yang horizontal dan sumbu Y adalah garis bilangan yang vertikal. Maksudnya seperti apa sih, Bu? Maksudnya seperti ini. Ini adalah yang dinamakan bidang koordinat kartesius. Ada sumbu X yang mendatar atau horizontal dan ada sumbu Y yang vertikal. Posisinya harus seperti ini. Namun, bilangan-bilangan yang ada di sumbu X dan sumbu Y bisa diperbesar atau diperkecil lagi hingga banyaknya, tergantung kebutuhan kita mau seberapa. Misalnya di sumbu X kita butuh bilangan 1000 dan negatif 1000, ya tinggal ditambahkan saja, tinggal diperpanjang garisnya. Lalu di sumbu Y saya butuh 50 dan negatif 50. Ya sudah, tinggal ditambahkan saja hingga ketemu 50 dan negatif 10. Di sini saya tidak akan membahas bagaimana cara menggambar garis bilangannya lagi ya, karena kelas 7 kalian telah mempelajarinya. Semester 1, masih ingat ya? Kalau belum ingat, dibuka-buka lagi bukunya. Kemudian, unik yang kedua adalah sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan tegak lurus. Kalau tidak percaya, ukur ini, sumbu X dan sumbu Y-nya, perpotongannya ini, sudut yang terbentuk ini pasti 90 derajat. Maka, dinamakan garis sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan tegak lurus. Karena, di sini perpotongannya itu membentuk sudut 90 derajat. Kalau tidak percaya, silakan ukur dengan busur. Dan perpotongannya itu terletak di titik O atau 0,0. Di sini. Iya, mana pointer mouse-nya? Ah, di sini perpotongannya 0,0. Maksudnya apa sih, Bu? Titik O atau 0,0 sering disebut dengan titik asal. 0 yang pertama untuk bilangan di sumbu X dan 0 yang kedua untuk bilangan di sumbu Y. Pertanyaannya, saya tanya nih, bagaimana kita menentukan posisi suatu benda pada bidang koordinat kartesius? Biasanya dalam matematika,
Untuk menentukan posisi suatu benda pada bidang koordinat kartesius menggunakan titik dan koordinat yang menggunakan pasangan berurut x, y, di mana x adalah bilangan yang ada di sumbu x, biasa disebut dengan aksis, dan y adalah bilangan yang ada di sumbu y, atau biasa disebut dengan ordinat. Jangan pernah dibalik, karena pasangan terurut ini harus seperti ini. Jadi x dulu dari y, lalu harus ada tanda kurungnya. Jadi tanda kurung di dalamnya adalah x, y. Karena sudah ada kesepakatan para matematikawan tentang hal ini, yang dinamakan dengan postulat. Jadi jangan terbalik ya. Harus ada dalam kurung, lalu x, y. Paham ya? Oke, selanjutnya ini dia yang saya maksud dengan membakar jiwa nasionalis kita terhadap negara Indonesia kita yang tercinta. Pernah melihat peta Indonesia? Kalau belum pernah, kebangetan. Karena seharusnya kita sebagai warga Indonesia tahu peta Indonesia itu seperti apa, wilayahnya ada apa saja, dan ada berapa provinsi. Sampai tahun 2020 ada 34 provinsi yang kalian sudah ketahui harusnya. Lalu biasanya di atlas ataupun di peta terdapat ini nih, ada kata-kata bujur timur dan lintang utara. Lalu juga kalau di peta dunia nanti ada bujur barat dan lintang selatan. Nah, dalam penggunaan peta Indonesia ini ataupun peta dunia, basisnya atau ide awalnya adalah berasal dari koordinat kartesius. Wih, jadi keren ya, koordinat kartesius bisa menentukan peta atau bisa menginspirasi bagaimana cara menggambar peta. Itulah hebatnya. Kemudian kita lanjut. Di sini saya menceritakan sebuah masalah. Tolong aku. Nah, di sini saya meletakkan petak-petak yang sangat banyak, dan petak-petak ini mewakili labirin. Siapa yang udah pernah masuk ke labirin? Saya pernah masuk ke labirin yang ada di Taman Bunga Nusantara yang letaknya di Bandung. Kalian udah pernah belum? Yuk, kapan-kapan kita ke sana. Di sini misalnya ini saya atau Bularas menggunakan pakaian pink dan rok hitam. Di sini saya posisinya di titik biru ini ya. Karena kenapa? Karena dalam bidang koordinat kartesius, dalam menentukan posisi suatu benda atau saya sendiri menggunakan sebuah titik. Nah, saya ada di titik biru. Ceritanya saya tersesat nih. Saya hanya memegang peta dan peta tersebut ada tertulis seperti ini. Ada letak stasiun pengawas di titik merah, sedangkan posisi saya di titik biru. Nah, biasanya labirin itu kan ada sebuah dinding-dinding. Dinding-dindingnya ini saya pakai dengan titik-titik daerah-daerah yang putih ini. Sedangkan jalan-jalannya atau jalan labirinnya itu adalah garis-garis hitam ini. Nah, tidak mungkin kan saya sebagai manusia menembus dinding hingga mencapai stasiun pengawas. Kalau saya bisa, saya bukan manusia, saya adalah hantu. Tapi saya manusia, jadi hal ini tidak mungkin. Lalu bagaimana caranya, Bu? Saya tidak tahu, Bu. Caranya, yang pertama yang bisa saya lakukan adalah ke atas atau berjalan ke atas atau ke utara sebanyak berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Selanjutnya, saya harus berjalan ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kotak. Jadi, saya harus 9 kotak atau satuan ke atas dan 9 satuan atau kotak ke kiri. Itu cara satu. Cara keduanya adalah, saya hapus dulu ya. Kita mulai dari sini, dari titik awal saya berada. Yang pertama kemana? Ke kiri sebanyak 9 satuan atau 9 kotak ke kiri. Lalu dilanjutkan ke atas sebanyak 3 satuan atau 7 kotak ke atas. Nah, lalu apa hubungannya dengan koordinat kartesius? Hubungannya adalah jeng. Oh, maaf, ketinggalan ke tulisannya. Ada 9 satuan atau kotak ke kiri dan 7 satuan ke atas. Nah, ini
bila dihubungkan dengan koordinat kartesius. Ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Lalu posisi stasiun pengawas saya tempatkan di titik asal atau 0,0. Di sini, di perpotongannya. Lalu saya berada di titik biru sini. Karena saya bingung mau kemana, saya harus menginfokan kepada pengawas di stasiun pengawas. Pak pengawas, saya berada di mana, hayo? Yuk kita bantu tentukan. Pertama, kita bisa menarik garis ke sumbu X dari posisi saya berada atau titik biru ini. Yaitu, kalau saya tarik garis ketemu tuh 9. Lalu saya tarik garis lagi ke sumbu Y. Ketemu negatif 7. Berarti, posisi saya atau posisi anak atau Bularas ada di titik 9, negatif 7 dari titik O atau stasiun pengawas. Jadi saya bisa menginformasikan kepada Bapak pengawas. Bapak pengawas, posisi saya di 9, negatif 7. Tolong saya harus kemana? Lalu, bagaimana, apa akibatnya kalau saya mengatakan, Bapak pengawas, saya ada di titik negatif 7,9. Berarti, saya aktifkan dulu pennya. Posisi saya ada di, tadi negatif 7 ya. Negatif 7, iya, 9, iya, maaf tulisan saya jelek, saya lupa kalau punya pena. Iya, ini dia pena saya. Negatif 7,9, berarti dari sini kan? X-nya negatif 7, berarti dari sini. Saya tarik garis dulu. Lalu 9 untuk Y-nya, berarti di sini. Iya, aduh maaf tulisan. Nggak pakai penggaris ini sulit ya. Nanti kalian pakai penggaris ya, karena saya bingung cara menggunakan penggaris di laptop seperti apa. Kalau ada yang tahu, tolong saya. Berarti, kalau saya mengatakan posisi saya di negatif 7,9, posisi saya di sini. Bila saya mengatakan hal itu, lalu pengawas memberikan jalan menuju stasiun pengawas, saya akan tersesat makin jauh dari stasiun pengawas. Jadi, itulah penting kenapa saya mengatakan posisi pasangan terurut X, Y tidak boleh dibalik menjadi Y, X. Tidak boleh. Karena nanti akan salah kaprah atau bahasa kerennya miskomunikasi. Seperti itu. Lalu permasalahannya kembali muncul. Bagaimana kalau bidang koordinatnya menjadi seperti ini? Stasiun pengawasnya saya pindah ke titik, ya saya terus dulu, sumbu X, sumbu Y. Stasiun pengawasnya saya ubah menjadi negatif 3,3 atau letaknya di titik merah yang sini. Saya memberitahu kepada stasiun pengawasnya bagaimana. Cara menentukan titik sama seperti ibu guru saya tadi ya. Jadi tarik garis dulu dari titik merah ini ke sumbu X, biar tidak terbalik, ke sumbu X dulu, sehingga didapatkan negatif 3. Lalu tarik garis ke sumbu Y sehingga didapatkan 3. Jadi titiknya adalah negatif 3,3. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara saya menentukan posisi saya terhadap stasiun pengawas? Caranya sama. Coba tarik garis dari titik merah ke bawah atau ke arah saya di titik biru ini. Lalu tarik garis dari sini, dari kiri ke kanan, karena posisinya tuh stasiun pengawas di kiri saya, jadi dan saya di kanannya, jadi dari kiri ke kanan. Ternyata didapatkan posisinya itu adalah 12, negatif 10 dari stasiun pengawas. Kok bisa 12, negatif 10? Coba yuk kita hitung. Dari stasiun pengawas ke kanan, ada di sini ya, saya menggunakan yang garis biru ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata saya harus melalui 12 kotak. Ke kanan. Kalau ke kanan biasanya adalah bilangan yang positif. Lalu untuk yang Y-nya itu ada, mana sih pointer mouse-nya? Oh, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Karena dari stasiun pengawas ke bawah, maka tandanya negatif.
Nah, jadi didapatkanlah posisi Anda terhadap stasiun pengawas ini adalah 12, negatif 10. Posisi ini adalah posisi titik yang relatif karena titik awalnya itu ada di stasiun pengawas atau negatif 3,3. Lalu, sebenarnya kita bisa mendapatkannya dari sini. Tadi kan si ibu saya ini ada di 9, negatif 7. Nah, si stasiun TV-nya, stasiun pengawas ya, ada di 3, negatif 3,3. Jadi tinggal tambahkan saja jaraknya itu bagaimana. Jadi kan 9 dikurangi sama negatif 3. Hasilnya 12. Lalu untuk yang Y-nya tadi kita temukan negatif 7. Jadi tinggal dikurangi saja. Negatif 7 dikurangi 3 sama dengan negatif 10. Begitu cara lainnya. Sampai sini paham ya? Lalu di bidang koordinat kartesius ini dibagi 4 wilayah, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1, wilayahnya itu adalah X yang sini, yang sebelah sini, atau X yang lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0, atau keduanya positif di sini ya. Kemudian kuadran 2 itu ada di sebelah sini, dengan X-nya kurang dari 0 dan Y-nya lebih dari 10, di kiri atas, maksudnya seperti itu. Lalu kuadran 3 ada di kiri bawah, yaitu bila X-nya kurang dari 0 dan Y-nya kurang dari 0, atau keduanya negatif. Lalu yang kuadran 4 ada di sini, di posisi kanan bawah, lebih dari 0 dan Y-nya, X-nya lebih dari 0 dan Y-nya kurang dari 0. Itu hanya penamaan saja, dan penggunaan kuadran ini akan digunakan saat kalian SMA nanti. Jadi ini hanya pengenalan saja. Sampai sini cukup jelas ya. Oke, selamat berlatih. Latihannya ada di GCR. Silakan dikerjakan supaya kalian memahami dan bisa lebih lagi menentukan titik pada bidang koordinat kartesius. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui WhatsApp maupun forum diskusi. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Selamat berlatih. Bye-bye.